"Mbak, sini dulu." Mbah membawa gentong isinya air sama bunga. Saya disuruh lepas baju. Tubuh saya hanya dililitkan sama kain kafan. Beliau bertanya, "Mbak bawa baju lagi?" Saya jawab, "Tidak." "Tidak." Kalau tidak bawa baju lagi, semua dalaman Mbak dilepas. Karena kalau dalaman Mbak tidak dilepas, dalaman Mbak nanti harus ikut dibuang bareng kain ini," kata Kuncen. Jadi semua saya lepas. Benar-benar semua saya lepas. Saya dimandikan air bunga 7 rupa sama Mbah Kuncen itu. Jadi kayak orang melakukan hubungan seksual, tapi tidak kelihatan wujudnya. Rasanya seperti digerayangi seluruh tubuh, tapi tidak kelihatan wujudnya. Ini adalah kisah nyata yang pernah saya alami. Perkenalkan dulu, nama saya Rini. Saya berasal dari Jakarta. Saat itu, awal bencana nasional COVID tahun 2020, saat itu saya sudah menikah, tetapi belum punya anak. Saya bekerja sebagai sales marketing di suatu distributor yang lumayan besar. Nah, saat itu kehidupan saya bisa dibilang sedang kacau. Saat itu benar-benar di bawah, karena saat itu corona lagi parah-parahnya. Tidak bisa bekerja. Semua akses tertutup, benar-benar parah. Jadi untuk makan besok saja, bingung. Saya berpikir, besok makan apa, kerja pakai apa sampai benar-benar titik terendah banget saat itu. Terus saya coba buat bikin sebuah bisnis kecil yang membutuhkan investasi. Saya coba ngomong sama teman saya, dan teman saya mau bantu. Nah, pas di situ, teman saya kasih dana yang lumayan besar, nilainya 500 juta. Saya coba buka usaha pelan-pelan, tapi kondisi saat itu, ekonomi lagi parah. Dan saya lupa membuat perjanjian dengan teman saya, bahwa kalau usaha bangkrut, kita tidak bisa bagi keuntungan. Dan saat itu teman saya tidak mau tahu. Maunya, ya dikembalikan saja dananya. Kalau memang bisnis tidak jalan, itu yang bikin saya tambah stres saat itu. Karena usaha yang saya rintis pakai dana itu bangkrut, berarti modal juga habis. Saya stres karena memikirkan bagaimana mengembalikan modal usaha itu. Cuma saya bilang ke dia, "Oke lah, sabar dulu. Saya cari cara. Apapun caranya, saya usahakan. Saya jualan produk, pergi ke sana ke sini, sampai di mana saya merasakan benar-benar capek, lelah, jiwa raga, stres, drop. Karena segala usaha saya tidak membuahkan hasil, saya mau mati aja. Benar-benar ingin pergi saja, daripada terus merana." Suatu waktu, saya ulang tahun. Ini menjadi titik awal saya tahu tentang Gunung Kawi. Saat ulang tahun itu, saya tiba-tiba pengen pergi untuk menenangkan diri. Pokoknya pengen jalan-jalan yang agak jauh, dengan uang seadanya di kantong. Pengen keluar kota, asal keluar dari Jakarta. Akhirnya saya memutuskan pergi ke kota Malang, dan itu semua dadakan. Beli tiket kereta, penginapan pun belum saya booking. Jadi, ya sudah, saya datang saja ke Malang. Sampai di stasiun saya masih bingung mau kemana. Akhirnya, saya browsing Google, tempat wisata di kota Malang. Ada apa? Dan saya juga belum dapat penginapan waktu itu. Saya browsing lagi. Saya lihat ada satu resort yang bagus, dan harganya tidak terlalu mahal. Akhirnya, saya sewa kamar di resort itu. Resortnya bagus, bersih, rapi, tidak kelihatan seram sama sekali. Seperti hotel budget pada umumnya. Kelihatannya memang untuk kunjungan wisatawan, karena tempatnya ramai. Wisatawan mondar-mandir keluar masuk, jadi tidak ada pikiran macam-macam tentang hotel tempat saya menginap. Saat itu, saya sampai hotel jam 9 pagi. Saya makan dulu di sana, sambil lihat-lihat area hotel sebelum masuk kamar. Tidak ada yang aneh sama sekali. Lalu saya masuk ke kamar, merayakan ulang tahun sederhana. Makan-makan, ngobrol dengan suami. Saya jalan-jalan di hotel sambil ngomongin keluh kesah yang saya alami. Terus, saya pergi ke restoran hotel. Saya lihat banyak orang Tionghoa di situ. Banyak yang datang makan, tapi saya tidak lihat keluarga lengkap. Saya pikir mereka sedang liburan, tapi kok tidak ada keluarga yang lengkap? Maksudnya suami, istri,
anak, ada suami istri, tapi anaknya tidak ada. Ada suami ketemu temannya, mereka tidak lengkap layaknya keluarga bahagia. Kebanyakan datang 2 atau 3 orang. Saya mikir, ini mereka liburan kemana sih? Kok sampai tidak ada keluarga lengkap? Padahal resortnya tempat wisata yang bagus. Sayang kalau mereka tidak membawa anak atau istri. Tapi ya sudah, kenapa saya harus mikirin?